Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan dana BOS tahun 2023, khususnya yang terkait dengan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga sanksi. Mari kita ikuti dengan seksama sehingga kita dapat terhindar dari risiko atau sanksi yang dapat membahayakan pengelolaan di sekolah kita masing-masing. Kita ketahui pengelolaan dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ada 3 tahapannya. Pertama, tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOSP. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan penatausahaan dana BOSP. Dan yang ketiga adalah tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Nah, sebelum kita membahas masing-masing apa yang harus dilakukan sekolah masing-masing, mari kita coba perhatikan sanksi ketika kegiatan itu tidak kita lakukan dengan baik. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS untuk tahap pertama yang sudah kita terima, sebagian sekolah sudah menerima di bulan Maret 2023 ini nanti dilaporkan tanggal 31 Juli tahun anggaran, berarti sekitar Juli tahun ini, berkenan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50%. Kita ketahui dana BOS disalurkan hanya 2 kali, yaitu Januari, Juni, dan juga Juli dan September. Kemudian ini menyangkut dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler yang diterima pada tahap 1. Kemudian untuk tahap 2 tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOSP yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Jadi keseluruhan tahap 1 dan tahap 2 kita laporkan paling lambat di tanggal 31 Januari. Nah, kemudian laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2. Nah, ini ketika tidak selesai laporan kita di tahap 1, maka akan terganggu untuk penyaluran BOS tahap 2, bisa saja terlambat dan juga nanti ada sanksi pengurangan. Kemudian yang kedua, laporan realisasi keseluruhan tahap 1 dan 2, penggunaan dana BOS digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 1 pada penerimaan dana BOS tahun berikutnya atau tahun anggaran berikutnya. Ini perlu kita ingat-ingat sehingga kita dapat melakukan pembukuan dengan baik. Selanjutnya, sanksi jika laporan dana BOS tidak tepat waktu. Pertama, ada pengurangan 2% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Agustus sampai tanggal 31 bulan Agustus tahun berkenan. Berarti kalau laporan kita aturannya 31 Juli paling lambat, kita melaporkan 1 Agustus hanya 1 hari, selisihnya ini sudah dikurangi 2% atau dipotong 2% dari penerimaan tahap 2. Kemudian pengurangan 3% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan September. Ini sudah terlambat 2 bulan. Sampai dengan tanggal 30 bulan September tahun berkenan. Dan yang ketiga dikurangi 4% apabila laporan pada tanggal 1 bulan Oktober sampai dengan tanggal 25 bulan Oktober tahun berkenan. Nah, ini ada pengurangan-pengurangan kalau kita terlambat membuat laporan. Selanjutnya, pengurangan 2% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Februari, ini untuk tahap 2, sampai dengan tanggal terakhir bulan Februari tahun berkenan. Ini laporan keseluruhan, laporan 1 dan 2 maksudnya. Kemudian pengurangan 3% apabila laporan disampaikan tanggal 1 bulan Maret sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berkenan. Tentu ini 3% dari keseluruhan penerimaan di tahun itu. Kalau yang tadi itu pengurangannya hanya dalam tahap 2. Nah, pengurangan 4%
apabila laporan pada tanggal 1 bulan April sampai dengan 25 Juni tahun berkenan. Nah, ini perlu kita hindari sehingga tidak ada potongan-potongan. Ini sudah besar sekali. 4% itu kalau kita menerima misalnya 200 juta itu sudah sangat besar sekali. Kemudian dalam hal satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD reguler, dana BOS reguler, dana BOP kesetaraan reguler tahap 1 tahun berkenan sampai dengan batas waktu tanggal 25 Oktober tahun berkenan, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima dana BOP PAUD reguler, dana BOS reguler, dan dana BOP kesetaraan reguler tahap 2. Berarti total tidak bisa kita menerima BOS tahap 2. Kalau sudah sempat tidak menerima, kita bisa bayangkan bagaimana sekolah apakah bisa berjalan operasionalnya atau tidak. Selanjutnya, dalam hal satuan pendidikan, tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS tahun sebelumnya, ini 1 tahun penuh, sampai dengan batas waktu tanggal 25 Juni tahun berkenan, ini sudah ada laporan tahap 1 dan tahap 2 sampai Juni tahun berkenan, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima dana BOS tahun berkenan. Artinya, kalau misalnya laporan tahap 1, tahap 2 tidak kita laporkan paling akhir 21 Juni tahun depan, maka untuk selanjutnya kita tidak bisa menerima dana BOS atau BOP kesetaraan maupun BOP PAUD. Nah, sekarang supaya itu jangan terjadi, kita perlu hati-hati dan juga merencanakan dengan baik, Bapak dan Ibu, teknis pengelolaan dana BOS, apakah itu BOS reguler, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan yang reguler. Pertama, tahap perencanaan dan penganggaran dana BOS. Ini perlu kita perhatikan kegiatan di tahap perencanaan dan penganggaran ini. Pertama, perencanaan dan penganggaran dana BOSP dilakukan sebelum satuan pendidikan menggunakan dana BOSP. Jadi sudah harus disusun rekasnya. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran dana BOSP disusun untuk 1 tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS. Nah, ini sangat penting, RKAS untuk 1 tahun. Dan ini juga perlu diperhatikan, penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan pertama, kebutuhan satuan pendidikan, ini berarti biaya rutin, kemudian hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan. Ini hasil dari rapor pendidikan masing-masing sekolah. Berarti kita sangat perlu melakukan perencanaan berbasis data. Kemudian yang keempat, penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan komponen penggunaan dana BOSP yang digunakan, rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan, rincian barang, jasa kebutuhan, satuan harga dan volume menjadi basis penganggaran. Ini substansinya yang harus ada di RKAS. Tentu yang lain-lainnya ada, tetapi substansi yang paling penting ini. Kemudian, penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat. Penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah. Artinya di sini sudah tidak berlaku lagi hanya kepala sekolah secara diam-diam maupun bendahara menyusun RKAS, akan tetapi harus melibatkan warga satuan pendidikan. Tentu saja mungkin tidak bisa keseluruhan karena ini menyangkut anggaran, tidak semua guru-guru kita, tetapi bisa saja mekanismenya ada perwakilan tim, kemudian nanti akan disosialisasikan. Tentu juga harus diketahui oleh komite sekolah. Kemudian hasil penyusunan dokumen RKAS diinput, kemudian dituangkan dalam aplikasi kegiatan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian. Ini yang kita sebut dengan RKAS. Jadi direncanakan dulu, kemudian nanti bendahara menginput ke dalam bentuk RKAS. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus diperhatikan di dalam perencanaan, maka diulang kembali perlu kita melakukan menganalisis rapor pendidikan masing-masing di satuan pendidikan atau sebagai evaluasi diri sekolah. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dan penatausahaan dana BOSP.
Pertama, penggunaan dana dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dana BOSP yang telah diinput dan sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Nah, ini kita tidak bisa keluar dari apa yang sudah kita rencanakan dan sudah diinput pada aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Kemudian yang kedua, setiap penggunaan dana BOSP oleh satuan pendidikan dicatat secara lengkap. Tentu ada nanti pembukuan, apakah itu BKU, ya, dan lain-lain. Nanti kita lihat yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, kwitansi, maksudnya termasuk dokumentasi foto-foto pelaksanaan penggandaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang. Ini sudah ada aturan tersendiri, Bapak dan Ibu, pengadaan barang jasa, silahkan dipelajari kembali. Yang ketiga, setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan diinput. Ini harus diinput ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian. Kita tidak boleh lari lagi dari AKAS yang sudah disediakan kementerian. Yang keempat, pengimputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan dapat dilakukan setiap waktu oleh satuan pendidikan. Jadi tidak terbatas waktunya, kapan saja sudah digunakan, sesegera itu diinput. Kemudian jenis pembukuan yang harus kita perhatikan di penatausahaan ini dilengkapi, ada buku kas umum BKU, ini gunanya buku harian digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang, ini dilakukan sepanjang waktu dan setiap ada transaksi. Kemudian ada buku kas pembantu atau BKP, ini buku harian digunakan untuk membantu pencatatan semua pengeluaran dan penerimaan uang menurut jenis sumber pembiayaan. BKU dan BKP itu harus ditutup setiap akhir bulan, jangan lupa menandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Kemudian ini juga ada yang ketiga, buku bank, ini sudah hal yang biasa digunakan untuk setiap transaksi dengan bank. Kemudian ada buku pajak, digunakan untuk mencatat semua besaran pajak akibat transaksi yang dilakukan menurut jenisnya. Tentu juga kwitansi itu harus dibundel. Kemudian tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS pendidikan dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana BOSP. Artinya semua yang tercatat di pembukuan harus selaras dan sesuai. Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang, jasa, dan penggunaan dana tahun berkenan. Dan yang ketiga, bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban ini tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan atau di ARKAS dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi sudah sesegera mungkin itu diinput. Selanjutnya, laporan dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada angka per 1 tadi diverifikasi, ini juga harus divalidasi dan disampaikan oleh satuan pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau ARKAS yang disediakan oleh kementerian. Yang keenam, satuan pendidikan bersedia diaudit, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana satuan pendidikan. Jadi atas pengelolaan dana BOS, sekolah harus terbuka di audit penggunaan dana tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan hati-hati karena ini masalah uang sangat sensitif, maka kita semua Bapak dan Ibu perlu memperhatikan aturan-aturan atau petunjuk teknis Permendikbudristek 63 di lampiran 2. Kemudian laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOSP terdiri dari, jadi kalau disebut laporan keseluruhan, pertama ada laporan realisasi penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran, kemudian laporan sisa dana kalau ada, dan juga laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang, pengadaan jasa satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan
penerima dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Maka harus dipelajari bagaimana RKAS itu bisa terlaksana dan juga lancar digunakan. Tentu Bendahara BOS sudah belajar tentang itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu penjelasan tentang penggunaan dana BOS. Ini hanya mengingat-ingat kembali, dan ini sudah kita laksanakan, tapi ada perbedaan-perbedaan tahun ini, terutama karena kita hanya menerima BOS 2 tahap, tahap 1, tahap 2, dan juga sudah ada sanksi-sanksi ketika terjadi keterlambatan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Semoga ada manfaatnya, dan terima kasih, dan jangan lupa Bapak dan Ibu mensubscribe.